Wonder Man, Wonder Man, Wonder Man. Gua kira ini serial MCU itu ada sebuah serial yang gak penting pak ya. Karena mohon maaf banget, promosi trailernya, bahkan posternya, mohon maaf, kurang menarik buat gua. Tapi setelah pas gua tonton di platform Disney Plus Hotstar selama seharian ya, gua nonton 8 episode sekaligus. Itu semuanya, mohon maaf, itu plot ceritanya bagus cuy. Oke, yang awalnya gua meremehkan, ternyata untuk hasil akhirnya bagus. Suhu banget, gila mana serialnya Wonder Man yang satu ini. Tapi tidak untuk semuanya. Lah kok bisa? Karena serial Wonder Man ini, percayalah, ini bukan sebuah serial superhero yang akan penuh dengan tema-tema konflik ala-ala superhero seperti apa, bukan ya. Tapi serial Wonder Man ini akan menceritakan dan juga akan mengeksplorasi tentang dunia perfilman Hollywood, oke? Jadi mungkin buat kamu nih yang suka dengan tema-tema teori film atau mungkin dengan suka tema dunia perfilman seperti apa, coba deh kamu tonton serialnya Wonder Man yang satu ini. Karena serial ini akan membuka semua mengenai kedok aktor seperti apa, egonya aktor bagaimana, dan juga bahkan dunia entertainment seperti apa yang akan dibuka penuh di serialnya Wonder Man yang satu ini pak ya. Oke, ini mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, intinya adalah Wonder Man ini merupakan superhero Marvel yang punya kekuatan ion yang sangat mengerikan dan bahkan dianggap berbahaya oleh orang-orang tertentu ya. Makanya di serialnya Wonder Man ini, si Simon ini akhirnya diburu oleh pihak DODC. Lagi-lagi DODC udah tampil juga ke serialnya Wonder Man yang satu ini ya. Setelah pada akhirnya mereka udah tampil ke berbagai macam project MCU dari film bahkan ke serial. Di filmnya Spider-Man No Way Home juga pernah ada, bahkan di filmnya Spider-Man Homecoming juga ada, bahkan di serialnya Miss Marvel juga ada, dan She-Hulk juga ada. Jadi memang untuk DODC ini merupakan sebuah bentuk lembaga pemerintah Amerika Serikat yang menangani semua para superhero Marvel yang dianggap ancaman oleh mereka. Dan juga kembalinya Agent P. Clearly yang merupakan tokoh antagonis yang paling mengesalkan dalam lembaga pemerintah Amerika di MCU yang satu ini, yang dimana setiap perkataannya, setiap kalimatnya emang cukup ngeselin ya mengenai orangnya ya. Dan juga kembalinya Trevor Slattery yang diperankan oleh aktor senior Ben Kingsley. Oke, mohon maaf ya, untuk Trevor Slattery kisahnya paling mantap di serialnya Wonder Man yang satu ini pak ya. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang masih agak familiar, ini orang adalah Mandarin-nya palsu di filmnya Iron Man ketiga yang dimanipulasi oleh Aldrich Killian yang merupakan pendiri organisasi bernama AIM di filmnya Iron Man ketiga kemarin yang menjadi musuh utama bagi Iron Man di film tersebut ya. Dan bahkan si Trevor ini pernah tampil juga sebagai cameo di filmnya Shang-Chi and Legend of Ten Rings yang dimana akhirnya si Trevor ini diculik oleh Mandarin-nya asli alias Wenwu itu sendiri pak. Oke, dan ketika Trevor udah kabur kembali, akhirnya dia udah kembali ke serialnya Wonder Man ini yang tiba-tiba si Trevor ini ditangkap oleh pihak DODC untuk menangkap Simon Williams sebagai orang yang punya kekuatan super yang sangat berbahaya yang bisa mengancam keselamatan global seperti itu ya. Makanya pas gue ketika tonton sih oke, jadi ada sisi pengkhianatan juga oke, bahkan sisi developing karakternya, bahkan sisi kemanusiaannya, bahkan musiknya, serta developing semua tokoh-tokohnya, semuanya penting banget cuy, semuanya penting banget. Makanya pas gue ketika nonton ya jujur gue juga agak ngantuk pak. Karena apa? Ini pertama kalinya gue menonton sebuah serial superhero yang dimana ada banyak banget developing karakter tanpa ada tema superhero yang diangkat kepada serialnya Wonder Man yang satu ini. Tapi gue sebagai orang yang udah mengerti tentang dunia perfilman seperti apa, bahkan dunia pop culture seperti apa, bahkan gimmick-gimmick entertainment seperti apa, akhirnya dibongkarlah kepada serialnya Wonder Man yang satu ini, yang dimana di serial ini kita akan belajar penuh bagaimanakah dunia entertainment seperti apa di Hollywood itu pak ya, dalam segi bentuk ego aktornya, ego sang sutradaranya, ego produsernya, bahkan ketika saat syuting ada banyak banget cekcok antar aktor seperti apa, saling nyinyir segala macam, itu akhirnya dibongkar semua kepada serialnya Wonder Man yang satu ini pak. Oke, jadi gue sebagai penonton jujur gue ketika lihat anjir ternyata lebih busuk juga ya mengenai semua berbagai macam
dunia bisnis perfilman seperti apa. Dan juga gue suka akhirnya Simon Williams yang diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II ternyata tidak mengecewakan. Oke, karena apa? Seperti yang kalian tahu bahwa Wonder Man di versi komik Marvel aja, dia adalah orang kulit putih Amerika. Oke, sekali lagi ya, dia adalah orang kulit putih Amerika, bukan orang kulit hitam. Yang dimana di MCU ini akhirnya dirubah rasnya jadi orang kulit hitam yang diperankan aktor sekelas Yahya Abdul Mateen II, yang which is gue tahu mengenai aktor ini pertama kali muncul di filmnya Aquaman karapan James Wan sebagai Black Manta di situ ya. Yang dimana meski bentuk aktingnya dia bagus kok, gue suka mengenai aktingnya dia, bagaimana bentuk aksennya dia, apalagi ketika dia memerankan tokoh antagonis level Black Manta aja itu bagus men saat itu ya. Dan ketika dia memerankan tokoh Wonder Man ini, jujur gua suka men. Ada beberapa adegan itu bisa bilang cukup menyentuh dalam segi bentuk skripnya. Bahkan ketika dia berjuang sebagai aktor seperti apa, itu semuanya wah, itu semuanya dibuka dengan jelas. Dan bahkan acting si Yahya Abdul Mateen II ini itu sangat menyentuh banget. Dan gue sebagai penonton itu kebawa pak dalam segi bentuk developmentnya, bagaimana silsilah keluarga seperti apa, bagaimanakah kekuatan Wonder Man dibentuk seperti apa, itu juga dijelaskan penuh oleh serialnya Wonder Man yang satu ini ya. Tapi sayangnya di serial Wonder Man ini kita belum tahu bagaimanakah asal-usul kekuatan Wonder Man seperti apa. Oke, karena lagi-lagi men, setiap superhero yang pernah kita lihat di MCU itu kebanyakan yang mereka itu adalah orang-orang yang terkena kecelakaan dan tiba-tiba mereka bermutasi menjadi human super seperti itu kan ya. Tapi di Wonder Man ini itu tidak sama sekali pak. Nah, bisa gua asumsikan kemungkinan Wonder Man ini adalah seorang mutant. Karena apa? Kekuatannya udah mulai muncul ketika dia udah berumur 13 tahun. Yang dimana itu sebuah ciri khas seperti mutant yang pernah kita lihat di zaman-zamannya X-Men dulu. Contoh seperti Jean Grey, Cyclops juga ada, bahkan Xavier juga seperti itu. Dan bahkan Miss Marvel juga ada, yang kan seperti itu. Yang dimana mutasi mereka akhirnya udah muncul ketika mereka udah di atas 10 tahun. Jadi kemungkinan besar Wonder Man yang tampil di MCU ini dia adalah seorang mutant. Mungkin ya. Kenapa? Pas gue lihat mengenai background keluarganya, bagaimana background ayah ibunya si Wonder Man seperti apa, mereka adalah manusia normal. Dan cuma si Simon ini aja yang bermutasi seperti human super. Artinya apa? Sepertinya dia adalah seorang mutant pak. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Oke? You got this, man. This is the role. It's everything. If I get this close, I was born to play this character. Acting. Tapi perlu diingat bahwa serial Wonder Man ini itu bukan untuk semua orang, apalagi untuk anak-anak yang suka dengan tema-tema superhero dengan berbagai macam aksi yang banyak, letakannya begitu bombastis. Enggak ya, serial ini akan penuh dengan storytelling ala-ala drama Amerika men. Oke, jadi mungkin buat kamu-kamu yang merasa, oh bang, gua kok nggak suka dengan serial Wonder Man ini. Oke, wajar. Karena apa? Mungkin buat kamu yang kamu suka mengenai serial Marvel itu ada tema-tema actionnya full dan bombastis. Oke, gua nggak masalah. Karena apa? Karena semua orang itu punya referensi tontonan yang berbeda-beda. Jadi ya gue bisa paham sih. Tapi ini mungkin buat kamu-kamu yang suka dengan tema-tema drama Amerika yang begitu intens, bahkan dengan developing yang begitu kental, tapi dengan bumbu superhero yang dimana nggak terlalu diangkat banget sih. Karena yang diangkat tuh adalah perjuangan si Simon ketika dia akan memerankan tokoh Wonder Man di versi serial yang satu ini pak. Seperti itu, makanya gue sebagai penonton jujur gue suka. Karena apa? Gue adalah orang yang terbiasa dengan berbagai macam serial dan film yang slow fast burn banget. Contoh kayak Oppenheimer, Game of Thrones, atau mungkin Sopranos, segala macam ya. Pokoknya dengan film seperti itu gue terbiasa men. Jadi ya well, bagi gue udah oke-oke aja sih. Dan juga gue pengen bahas mengenai hubungan antara Simon Williams dan juga Trevor Slattery seperti apa. Yang dimana awalnya si Trevor ini akan menjadi orang yang akan mengkhianati si Simon Williams, dikarenakan dia adalah orang yang diperintahkan oleh Theodisi untuk mencari semua informasi terkait dengan Simon seperti apa, sehingga pada akhirnya Theodisi bisa menangkapnya sebagai manusia super ya, seperti itu. Tapi pada akhirnya hubungan mereka sebagai teman ini akhirnya dikupas lagi menjadi sebuah bentuk kisah yang sangat deep banget men, sangat dalam banget. Bahkan gue sebagai penonton jujur
untuk tokoh Travis Slattery di MCU ini sangatlah penting dan juga aktingnya luar biasa men, apalagi aktor sekaliber Ben Kingsley. Mohon maaf ya, ini adalah aktor senior yang dimana untuk power actingnya udah bagus dan juga cakep banget men. Makanya ketika dia memerankan tokoh Travis Slattery di serial ini ya, jujur gua merasa sangat tersentuh banget men, sangat tersentuh banget. Dan juga gue suka akhirnya ketika si Trevor ini memakai kostum The Mandarin di final episode pak. Dan pas gue tonton, anjir, vibe-nya bahkan opening videonya sama persis dengan apa yang pernah gue lihat di filmnya Iron Man ketiga sebagai The Real The Mandarin. Ready for another lesson. Wah anjir, suaranya pak, gue suka banget dengan intro depth-nya si Ben seperti apa segala macam. Wah, itu gue ketika dengerin, suaranya adalah The Mandarin banget sih. This is in Colorado, the US military, bla bla bla. Gila sih. 1864 in Sand Creek, Colorado, and you'll never see me coming. Dan juga mengenai set syutingnya, bahkan beberapa Easter eggs perfilman yang disebutkan di serial ini tuh ada banyak banget men, yang dimana mereka menyebutkan ada beberapa franchise series seperti American Horror Stories, dan juga ada beberapa serial seperti Game of Thrones, bahkan serial Netflix juga ada. Pokoknya adalah setiap dunia perfilman yang kita tahu selama ini akhirnya akan dituangkan semuanya kepada serialnya Wonder Man ini cuy, oke? Dan bahkan kita bisa melihat kekuatan ion yang dimiliki oleh Simon seperti apa, itu akhirnya juga diberikan sebuah skala yang sangat bombastis banget men. Dan ketika pada akhirnya dia mengeluarkan sebuah bentuk kuatnya aja, itu juga wah, CGI-nya bakal mati seperti apa, bahkan animasinya itu semuanya oke, sebut aja. Karena apa? Series ini akan lebih berfokus kepada dramanya, bukan kepada tema superhero-nya. Jadi intinya adalah superhero di serial Wonder Man ini hanya sebagai gimmick saja, tapi intinya adalah the whole plot story, oke? Story-nya apa yang mereka butuhkan seperti itu. Makanya oke, boleh sih, boleh. Dan ketika mereka sampai kepada ending, gua sebagai penonton juga dibuat lega. Kenapa? Dikarenakan sejak awal kita diberikan sebuah bentuk kisah Simon seperti apa. Dari awal dia adalah aktor yang kacangan, tiba-tiba dia menjadi aktor yang penuh dengan kemenangan men. Oke, jadi ya akhirnya dia menjadi seorang aktor yang begitu terkenal. Bahkan dia udah punya banyak fans, bahkan dia udah punya banyak uang sebagai aktor papan atas ya dengan series Wonder Man yang akan dia kerjakan ke film ini cuy. Itu merupakan sebuah bentuk series adaptasi Marvel yang terbaik buat gua untuk tema storytelling ya, oke? Bukan tema superhero, bukan, tapi ini sebuah bentuk tema storytelling yang sangat deep banget. Gua suka sih, gila, mantap dah ya. Dan di ending itu semuanya, musiknya bahkan semua atmosfernya itu gua suka banget men. Tapi ada beberapa yang menurut gue tuh agak kekurangan ya, yang dimana ada beberapa episode yang bisa dibilang cukup kepanjangan dan bahkan gak perlu banget. Contoh Doorman pak, mohon maaf ya, sekelas Doorman aja dibuat DLC, ngapain juga pak? Karena gini cuy, gue ketika nonton ya, gue pikir Doorman juga menjadi tokoh aliansi bagi Wonder Man, atau enggak paling enggak menjadi musuhnya pak ya. Tapi ternyata Doorman di versi MCU ini bukan apa-apa pak. Padahal di versi komiknya aja Doorman ini adalah tokoh pemimpin bagi West Coast Avengers gitu loh. Tapi di versi MCU dia coba kayak ya cuma gitu doang. Jadi ya gue ketika nonton juga buat apa sih buat dikisahkan Doorman ke versi MCU ini buat apa gitu. Makanya ya elah gak penting banget pak. Tapi kisahnya itu bagus men, mengenai Doorman di episode keempat ya, mengenai kisah tentang si Doorman yang merupakan superhero Marvel yang bisa menembus setiap objek apapun. Oke, bagus, cuman gak penting-penting banget. Ngapain ya. Makanya gue ketika nonton ya elah cuman kayak manjang-manjangin setiap durasi kepada serialnya Wonder Man ini pak. Itu doang. Buat apa? Oke, buat apa? Makanya pas gue lihat ya, sebenarnya Wonder Man series ini bisa cukup dengan hanya 5 episode atau 6 episode, masih oke lah. Tapi kalau 8 kayak kelebihan banget gak sih? Itu agak kelebihan banget sih, karena ya lagi-lagi kisah Wonder Man ini juga bisa diperpendek loh kalau mau ya dari pihak Marvel ya. Jadi ya kalau bisa buat untuk project MCU ke depannya, mungkin kalau misalkan mereka bisa mendekat dengan 6 episode atau 5 episode, well it's okay, nggak perlu panjang-panjang seperti Wonder Man ini pak. Jadi ya seperti kayak jatuhnya kayak She-Hulk aja, yang dimana mohon maaf ya, She-Hulk itu dengan 9 episode itu kosong pak.
kosong, penuh dengan berbagai macam kisah MCU yang gak penting. Mohon maaf ya, makanya bisa gue katakan efisiensi juga perlu diutamakan oleh pihak PH seperti itu. Oke, jadi ya kalau misalkan dari pihak Marvel mau memberikan sebuah seri yang bisa 4 episode atau mungkin 5 episode, itu nggak masalah kok, asalkan mengenai plot ceritanya itu nggak kemana-mana dan juga bisa fokus. Oke, karena ya pas gue lihat mengenai serial Wonder Man ini, itu ada banyak banget per episode yang cuma sekedar filler doang, seperti anime banget gitu loh. Jadi ada episode utama dan juga ada episode filler. Dan itu banyak banget Pak di serialnya Wonder Man ini Pak, hanya untuk memperpanjang durasi saja ya. Ya udahlah ya. Tapi sobat oke, untungnya bagus, gak sampah seperti serial She-Hulk. Emang ada ya di series ya? Kesel banget gue. Tapi intinya adalah gue sebagai penonton jujur, yang tadi awalnya gue meremehkan, gue akhirnya juga jatuh cinta kepada serialnya Wonder Man ini Pak. Seperti kayak gue nonton The Boys, sama juga dengan tema-tema super Marvel pada umumnya udah, tapi dengan skala yang sangat kecil. Itu sih yang bisa gue bisa nilai ya seperti itu. Oke. Dan skor mengenai serial Wonder Man ini dengan berbagai macam kelebihan dan juga kekurangannya, gue ke skor sekitar 6/10 untuk serialnya Wonder Man ini Pak. Sekali lagi gue suka dan gue tunggu bagaimanakah kelanjutannya. Dan sepertinya Wonder Man ini juga akan lanjut kepada filmnya Avengers Doomsday. Mungkin ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai serialnya Wonder Man yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.